File locat digunakan untuk membagi data cabang, yaitu ada ID, age, left, dan right. Di sini juga ada insert node. Insert node itu digunakan untuk menentukan bahwa node berada di cabang kiri atau kanan. Lalu di sini ada create tree yang digunakan untuk membuat tree-nya dan menentukan size tree-nya dengan malloc. Lalu selanjutnya ada void search. Void search akan mencari masukan X berada pada cabang kanan atau kiri. X merupakan inputan dari program. Lalu ada void check. Void check itu untuk mengecek masukan node itu sama dengan X atau tidak. Kalau sama dengan X, maka akan ditampilkan hasil yang diprintkan ini. Kemudian void get more work. Ini menggunakan teknik dekomposisi rekursif, di mana teknik ini kan perulangan, sehingga dia memanggil beberapa fungsi yang berulang-ulang. Di sini dia memanggil get more work itu work list 6 each not array. Kemudian yang terakhir ada void main. Void main ini digunakan untuk menampilkan program yang kita buat. Selanjutnya kita akan ke eksekusi pada programnya. Kita buka CMD, kita ketikkan mpi exit, lalu nama filenya. Skip. Ini tuh nanti diedit ya. Kok error? Di sini kita akan melakukan compile cmd mpi exit, lalu dia akan muncul seperti ini. Terima kasih. Menang kok. Di sini kita akan menjelaskan tentang algoritma Peter Chipper pada MPI. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu Peter Chipper. Jadi untuk Peter Chipper itu ada 3 unsur penting, yaitu message-nya, key-nya, lalu hasilnya. Jadi hasilnya itu sama dengan message ditambah K. Dalam hal ini message-nya itu bisa dikatakan 0, lalu key-nya ditambah K. Misalnya message-nya A, lalu key-nya C. Jadi A tambah C, jadi hasilnya 0 ditambah 3. Nah, untuk enkripsinya sendiri itu berarti hasilnya D. Kalau misalkan ditambahkan lebih dari jumlah huruf abjadnya, misal message-nya X, lalu E-nya Z, lalu dikurangi 26 atau sebanyak jumlah abjad yang ada. Itu untuk algoritma Peter Chipper. Untuk algoritmanya sendiri ini kita buat .c Peternya atau buat .c enkripsinya. Seperti tadi. Ini kenapa 26? Karena ini 96
Jika di dalam komputer karakter A itu berupa integer bukan 0, jadi harus dikurangi 96. Jika lebih dari abjad dikurangi 26. Kalau enggak langsung ditambahin aja ya. Lalu untuk MPI-nya sendiri ini pertama inisialisasi MPI-nya dulu, lalu temukan range sama size-nya, dan kita buat variabel-variabel untuk menyimpan key, enkripsi, dan hasilnya. Lalu untuk ukuran prosesnya kurang dari 4 kita abort aja. Jadi untuk program ini minimal 5 atau lebih dari 4 proses. Kemudian masuk jika saat range masternya 0, maka akan muncul untuk masukkan message, lalu dimasukkan kuncinya, lalu range 0 tadi akan mengirimkan kunci dan message-nya satu karakter per satu karakter ke masing-masing prosesnya. Lalu diproses akan menerima data tersebut, lalu dienkripsi dan akan mengirimkan kembali karakter yang sudah dienkripsi ke master aturan 0. Lalu pada saat diterima 0, maka akan dikembalikan pesan yang telah dienkripsi yang telah menyeluruh tadi. Untuk dekripsinya hampir sama. Jadi untuk dekripsinya yaitu message dikurangi key. Kalau message dikurangi key-nya kurang dari A, huruf A atau integer 0, di sini ditambah 96 karena integer dalam komputer bukan 0. Kalau A-nya jadi A-nya 65, jadi kalau dikurang dari 65 harus ditambah 26. Kalau tidak langsung kurangi saja. Untuk bagian MPI hampir sama dengan enkripsinya. Jadi dekripsi untuk Figner chipper-nya, pertama kita MPI inisialisasi dulu, lalu kita cari range sama size-nya. Setelah itu terdapat variabel untuk menyimpan hasil message sama key-nya. Lalu seperti tadi size-nya minimal 5. Kalau range 0 kita masukkan pesan yang sudah dienkripsi, terus kita masukkan key-nya. Lalu di range 0 kirim message yang sudah serta key-nya satu persatu, satu karakter per satu karakter ke masing-masing proses. Di masing-masing prosesnya nanti akan didekripsi satu karakter per satu karakter sesuai dengan berapa prosesnya. Lalu proses akan mengirim ke masternya, lalu master akan mengirim pesan ke yang sudah didekripsi atau pesan aslinya.